ini akan menjadi simbol Batam, akan juara 1 nanti ini. MTQ berikutnya juara 1 beneran. Siapa namanya tuh Pak yang dulu? Iya. Saya bilang, oh itu Pak Mahadi, Pak, benar apa katanya waktu saya masih ingat waktu sambutan di ceramah di gubernuran, nanti ini anak ini bisa juara 1. 3 bulan berikutnya MTQ juara 1 beneran. Ya. Saya tadi, wah ini hebat ini Pak. Jadi Batam ini gudangnya para penari. Di antara 34 provinsi, kita urutan ke-7. 10 besar berarti. Bahkan pernah menjadi urutan pertama. Jangan main-main terhadap Kepri, khususnya Batam ya kan. Kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi kematian tidak boleh menjadi penghambat, penghalang bersilaturahmi. Jadi tidak mati dalam pengertian nggak ada apa-apanya lagi. Ya. Jadi orang yang hidup itu bisa memberikan efek terhadap orang yang sudah wafat. Ada hadisnya kan? Nabi pergi belusukan di tempat mana itu. Nabi tiba-tiba berhenti di makam Baki itu kan sebelah kirinya masjid Nabi kan Bapak Ibu. Sahabat yang lain jalan terus, mana Rasulullah? Oh itu dia kok berhenti. Datanglah sahabat balik. Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Kata Nabi, apakah kamu tidak mendengarkan jeritan kesakitan orang di bawah ini? Enggak tuh ya Rasulullah. Ini buktinya bahwa alam gaib setiap orang itu tidak sama. Ada orang alam gaibnya itu sangat peka, ada orang alam gaibnya tumpul. Nabi mampu mendengarkan orang yang disiksa di kuburan. Ini anak ini, siapa pemuda ini? Oh pemuda di sini ya Rasulullah. Ini menjerit kesakitan ini. Kenapa? Dia disiksa. Kenapa disiksa ya Rasulullah? Tidak bersih ketika ia buang air. Hati-hati. Tapi ini lebih parah yang satu ini. Siapa ini? Oh ini warga di sini juga ya Rasulullah. Kenapa? Dia provokator. Kenapa ya Rasulullah? Senang melihat orang lain menderita dan menderita melihat orang lain bahagia. Provokator banget. Nah orang ini paling keras ceritanya. Seandainya kita bisa mendengarkan suaranya itu sampai membongkar dinding langit. Begitu sakitnya. Lalu Rasulullah mengambil daun, pelepah pohon. Karena ini hadis Bukhari, ya. Jadi di situ dalam syarahnya Ibnu Hajar Asqalani itu pelepah kurma. Pelepah kurma yang segar diambil Rasulullah. Ini daun kurma mirip ya. Ditancapkan di dalam makamnya. Kata Rasulullah, sepanjang tangkai pohon ini segar, maka sepanjang itu akan diringankan siksaannya orang di bawah ini. Apa artinya ini? Orang hidup itu bisa memberikan efek positif terhadap orang di bawah, ya kan? Kalau orang hidup bisa memberikan efek positif, orang hidup juga bisa memberikan efek negatif terhadap orang di bawah ini kan? Hati-hati loh Bapak. Jangan dikira orang mati udah selesai. Kalau kita menziarahi wali, coba lihat di dalam kitab Mubasyirat karangan Ibnu Arabi. Kalau kita menziarahi makamnya wali yang kekasihnya Allah, kita baca surah Yasin di situ, rohnya wali itu juga ikut baca surah Yasin. Lalu kita berdoa kepada Allah, diaminkan juga oleh roh itu. Amin. Susahnya kita karena itu nggak masuk akal. Maka itu yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nggak mau beriman nggak usah dipanggil. Ya itu kan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sallu kama ra'aitumuni. Bukan ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi